Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Dwi Kuncoro dari Fakultas Kehutanan Institut Yogyakarta dengan NIM 22692 kelas SMA. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan citra penginderaan jauh. Mari lanjut ke video. Nah, penginderaan jauh. Penginderaan jauh atau remote sensing merupakan cara untuk memperoleh, mengolah, dan menganalisis data tentang suatu objek di permukaan bumi untuk mengetahui karakteristik objek tanpa melakukan kontak langsung dengan objek tersebut. Menurut para ahli, yang pertama David T. Lindgren, penginderaan jauh merupakan variasi teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Informasi tersebut berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan dan dipancarkan dari permukaan bumi. Yang kedua yaitu dari Nielsen dan Kiefer. Penginderaan jauh merupakan suatu ilmu dan seni untuk memperoleh informasi mengenai suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dari alat perekam sensor yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media perantaranya tanpa menyentuh objek, daerah, atau fenomena tersebut. Dan yang ketiga yang terakhir dari Paul J. Curran, penginderaan jauh adalah penggunaan sensor radiasi elektromagnetik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasikan agar informasi yang berguna dapat diperoleh. Baik, penginderaan jauh adalah ilmu seni dan teknik untuk merekam suatu benda, gejala, dan area dari jarak jauh tanpa kontak langsung atau bersinggungan dengan alat pengindera berupa sensor buatan. Nah, sekarang masuk ke komponen penginderaan jauh. Yang pertama yaitu energi. Tenaga penginderaan jauh dapat berupa gelombang elektromagnetik alamiah dan gelombang elektrik buatan. Tenaga tersebut bersumber dari cahaya matahari. Nah, dari energi tersebut ada dua, yaitu elektromagnetik alamiah berasal dari matahari, disebut juga sebagai sistem pasif karena sangat bergantung dengan matahari. Maka hasil gambar yang didapatkan bergantung juga pada waktu penyinaran, kondisi cuaca, dan permukaan bumi yang memantul cahaya. Yang kedua yaitu elektronik buatan. Dalam perekamannya menggunakan gelombang mikro, disebut juga sebagai sistem aktif. Yang kedua yaitu atmosfer. Di atmosfer ini terdapat molekul gas yang dapat menyerap, memantulkan, dan mempengaruhi tenaga elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi. Terdapat istilah jendela atmosfer, atmospheric window, yaitu bagian dari spektrum elektromagnetik yang mampu melalui atmosfer dan dapat mencapai permukaan bumi. Panjang gelombang yang paling banyak digunakan dalam penginderaan jauh. Pada penginderaan jauh, yang pertama spektrum gelombang cahaya tampak visible. Yang kedua spektrum gelombang cahaya inframerah, dan yang ketiga spektrum gelombang mikro. Baik, yang ketiga yaitu objek, berupa bentangan alam maupun bentangan budaya di permukaan bumi. Baik, itu adalah dua gambar atau dua contoh dari objek. Nah, yang keempat yaitu sensor, digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu. Dan itu adalah ilustrasinya, gambar tersebut. Dan yang kelima, perolehan data. Dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan cara menginterpretasikan foto udara secara visual dan cara digital atau numerik dengan menggunakan komputer. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu penggunaan data sebagai tolak ukur keberhasilan aplikasi penginderaan jauh, dipengaruhi oleh pengetahuan disiplin ilmu masing-masing, baik lembaga maupun perorangan. Nah, kita masuk ke materi jenis citra penginderaan jauh.
Citra foto dibedakan berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan, posisi sumbu kamera, sudut liputan kamera, jenis kamera, warna yang digunakan, dan wahana yang digunakan. Berdasarkan sumbu kamera terdapat dua citra foto, yaitu yang pertama foto vertikal, sumbu kamera tegak lurus terhadap permukaan bumi, dan itu adalah gambar dari foto vertikal tersebut. Yang kedua yaitu foto condong atau miring, menyudut terhadap garis tegak lurus pada permukaan bumi dengan besar sudut 100 derajat. Foto condong ada dua macam. Yang pertama foto agak condong, low oblique photograph, dan yang kedua foto sangat condong, high oblique photograph. Selanjutnya kita masuk ke citra non foto. Dihasilkan dengan sensor bukan kamera, dibedakan berdasarkan spektrum elektromagnetik, sumber sensor, dan wahana yang digunakan. Berdasarkan sensornya terdiri dari yang pertama citra tunggal, mengkombinasikan citra dengan spektrum gelombang yang berbeda untuk mengidentifikasikan suatu objek. Yang kedua citra multispektral, dibuat dengan saluran jamak atau saluran sempit yaitu terdiri dari citra RBV return beam Vidcon, digunakan untuk merekam gambaran jarak dekat dan MMS multispectral scanner untuk mendapatkan gambar radiometri. Nah, ini ada gambar dari multispektral dan hiperspektral. Berdasarkan wahananya, satu citra dirgantara airborne image, menggunakan wahana yang beroperasi di udara. Yang kedua, citra satelit spaceborne image, menggunakan wahana yang beroperasi di luar angkasa. Berdasarkan penggunaannya, citra satelit dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama citra satelit untuk penginderaan planet, misalnya citra satelit Ranger Amerika Serikat, citra satelit Viking Amerika Serikat, citra satelit lunar Rusia, dan citra satelit Venera Rusia. Yang kedua, citra satelit untuk penginderaan cuaca, misalnya citra NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration Amerika Serikat, dan citra meteor Rusia. Yang ketiga, citra satelit untuk penginderaan sumber daya bumi, misalnya citra Landsat Land Resource Satellite Amerika Serikat, citra Soyuz Rusia, dan citra SPOT Satellite for Eye Observation Delater yang diorbitkan oleh Prancis pada tahun 1988. Dan yang terakhir, citra satelit untuk penginderaan laut, misalnya citra Siasat Amerika Serikat, dan citra MOS Marine Observation Satellite Jepang yang diorbitkan pada tahun 1986. Nah, yang terakhir yaitu interpretasi citra, mengidentifikasikan berbagai objek pada foto udara atau citra untuk menilai arti penting objek tersebut. Unsur-unsur. Yang pertama yaitu bentuk, objek yang memiliki pola tertentu. Yang kedua, ukuran berkaitan dengan skala citra. Yang ketiga, rona, mempunyai 3 warna yaitu hitam, abu-abu, dan putih. Yang keempat, tekstur, kasar, sedang, halus. Yang kelima, bayangan berdasarkan objek dan waktu pemotretan. Yang keenam, pola menyebar, memusat, dan mengikuti DAS. Yang ketujuh, situs, bentuk topografi dan geomorfologi, asosiasi, dan yang kedelapan yang terakhir, asosiasi bentuk fisik. Baik, sekian video saya tentang pengolahan citra penginderaan jauh. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kata yang tidak jelas dalam video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.